Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nuansa Pelajik, di mana di video kali ini mungkin kita akan sedikit lagi ngebahas tentang sholat Jibril ya. Yang dimana sholat Jibril ini memiliki banyak salah satu fadilah dan juga manfaat yang luar biasa ya kan. Mungkin kita akan sedikit ngebahas kisah ya, kisah dari pengamal sholawat Jibril ini yang insya Allah mungkin sedikit memotivasi untuk kita semua, yang insya Allah bermanfaat juga ya kan. Karena dari pengalaman si narasumber sendiri itu memiliki sesuatu yang luar biasa dahsyat gitu ibaratnya dari pengalaman sholat Jibril ini ya kan. Nah, gimana kisahnya? Tetap stay tune dan juga jangan lupa subscribe, komen, dan like ya kan, untuk channel ini agar bisa berkembang ya kan? Oke? Ceritanya saya sedikit membaca artikel dari kisah ini ya kan, karena memang kisah ini saya angkat dari artikel itu sendiri ya kan, karena memang suatu kejadian yang luar biasa yang dia alami, yang insya Allah bisa memotivasi kita semua dan juga menjadikan manfaat juga ya untuk kita ya kan. Nah, jadi ceritanya gini guys, dia itu ya kan pada waktu tahun 2019 itu ketika masih kuliah ya kan. Ketika masih kuliah itu dia mengamalkan sholawat Jibril itu sekitar 1000 per hari, yang dimana dia itu sudah mengalami, sebutnya gimana, skripsi ya kan, namanya perkuliahan pasti skripsi ya kan. Nah, dia itu mengalami mandeg, itu jalan di tempat lah, skripsi nggak jalan-jalan ya kan. Nah, dari situ dia itu mengamalkan sholat Jibril 1000 kali sehari gitu. Nah, manfaat yang pertama itu yang dia rasakan pertama yaitu skripsi yang biasanya mandeg gitu. Itu setelah dibacain sholawat gitu, mendapatkan suatu keberkahan dari sholat Jibril ini, si skripsi itu ada kemajuan gitu, kemajuan dan juga alhamdulillah di ACC oleh pembimbing skripsi tersebut gitu. Kan kadang dari mahasiswa sendiri kan ada namanya revisi ya kan, oh ini salah revisi, ini salah revisi gitu. Jadi ibaratnya pantas nggak mengalami kemajuan ya mungkin banyak revisi dulunya ya kan. Tapi setelah dia mengalami membaca sholawat Jibril ini, dia alhamdulillah ada kemajuan ya kan, dan juga dosennya itu ibaratnya dosen pembimbingnya itu baik banget katanya, dan juga langsung di ACC gitu. Selain itu katanya ada lagi katanya, dari tahun 2019 kemarin kan ada namanya COVID-19 ya kan, pandemi, dimana gejala yang biasa dirasain para COVID kan adanya panas ya kan di badan, dan juga ini apa, anosmia gitu. Karena saya juga dulu pernah merasain sih, cuma nggak ini apa namanya langsung sembuh dalam waktu 1 hari, karena saya membaca sholat syifa dulu tuh 1 hari. Tapi alhamdulillah ya kan, berkah sholawat itu saya juga emang ngalamin, cuma nggak saya ungkapin di video, mungkin nantilah insya Allah ya. Tapi saya akan ngingkat kisah ini aja ya. Jadi si narasumber ini dia itu pada waktu malamnya ya kan, dia ngerasa badan panas gitu, terus juga ibunya juga sama gitu, sekeluarga lah ibaratnya mengalami panas yang luar biasa. Terus dan juga anosmia dulu katanya. Anosmia kan hidungnya itu nggak ngerasa
apa-apa gitu, nggak ada wangi-wangian, nggak ada bau-bauan gitu, nggak. Pokoknya mah hidungnya tuh kayak ada tapi nggak ada fungsi gitu. Karena dulu saya juga ngerasain ya, aduh masya Allah luar biasa. Itu yang dimana orang-orang kata orang bau, tapi kata saya enggak gitu. Karena waduh, ya Allah itu batunya dikasih hidung tapi nggak ada fungsi. Aduh bener-bener itu luar biasa ya, suatu nikmat Allah gitu. Nikmat Allah mencium aroma itu bener-bener nikmat Allah ketika kita mengalami anosmia itu luar biasa, yang dimana wangi juga nggak kerasa, itu bau nggak kerasa gitu. Nah si ibu sama si keluarga dia itu mengalami panas dan juga mengalami anosmia ya kan. Nah di situ dia mengira katanya mungkin ini gejala COVID kali ya kan, mungkin gitu. Nah di situ dia istirahat dan juga dia bersolawat gitu di malam harinya 1000 sekali per hari itu dia malam. Terus entah dia besok dan juga lusa gitu, alhamdulillah gitu dia itu mengalami yang namanya proses penurunan panas yang anosmia juga sembuh gitu dalam waktu 2 harian kalau nggak salah gitu. Memang gitu. Selain itu juga dia ngamalin salat Jibril dan juga salat syifa ya kan. Itu salat syifa kan ada ya kan untuk penyembuh. Nah jadi dia barengin gitu salat Jibril dan juga salat syifa gitu. Salat Jibrilnya 1000, salat syifanya 40 ya kan. Jadi dia malam-malam baca sholawat aja ya kan sampai tidur ya kan. Nah selang sehari dan 2 hari lusanya sembuh gitu. Terus untuk keajaiban yang lainnya juga, dia yang namanya di kuliahan ya kan banyak teman ya, dia itu sama Allah itu di circle gitu ya, circle-nya pertemanannya itu dikasih sama Allah, didatangkan oleh Allah itu mendapat pertemanan yang baik banget gitu, yang dimana ketika dia lagi kesusahan dia selalu ditolong oleh temannya ya kan. Dan juga saat dia lagi butuh banget dia ditolong sama temannya gitu. Jadi circle-nya itu lingkungan dari segi pertemanan dia itu oleh Allah tuh bener-bener dikasihnya bener-bener yang terbaik banget gitu. Dari segi masalah apapun dia selalu nemenin gitu si sahabatnya itu ya kan. Selain itu juga katanya dia ngerasain yang dimana menurut kaum para muda sekarang gitu, atau zaman now lah gitu sebutnya, itu namanya galau gitu. Yang dimana dia ngalamin itu ketika membaca sholawat itu nggak ada, sebutnya nggak ada rasa sedih gitu. Sedih mah ada gitu, manusiawi ya kan, namanya sedih pasti ada ya kan. Tapi nggak sedihnya itu nggak sampai lupa makan, nggak sampai itulah berartinya lupa segalanya gitu, sedihnya sampai mendalam banget. Tapi ketika dia mengamalkan sholat Jibril ini, dia dikasih ketenangan sama Allah hatinya gitu. Jadi ketika masalah apapun gitu, cobaan apapun, dia bener-bener ngerasa tenang gitu. Karena wajar kan, namanya manusia pasti sedih juga ada ya kan. Tapi nggak sampai mendalam banget gitu sedihnya gitu. Selain itu juga ada yang namanya banyak sih kisahnya gitu. Cuma untuk dari segi yang saya ceritain mungkin sedikit untuk memotivasi untuk kita juga. Jadi dari keberkahan sholawat ini dan sholawat Jibril ini juga ya kan, itu banyak banget khasiatnya dan juga banyak banget fadilahnya yang insya Allah sebutnya insya Allah gitu, ibaratnya kita yang mengamalkan itu dapat mendapatkan keberkahan ya kan gitu. Kadang ada yang bilang juga, kok saya udah ngejalanin tapi belum mendapat
khasiatnya juga. Sebenarnya mah gini sih kalau menurut logika saya ya, sebenarnya mah kan kita itu udah dikasih sama Allah ya kan Allah sendiri kan berjanji ketika orang bersalawat sama Allah diganti 10 kebaikan ya kan. Sebenarnya sama Allah itu udah diganti kita ketika kita bersalawat itu, tapi kita nggak tahu cara pembalasan Allahnya seperti apa ya kan, karena kita lebih fokusnya itu ke harta gitu, ke duniawian gitu, ibaratnya pengen ini, tapi kok belum dikabul gitu. Mungkin Allah mengabulkannya dalam segi mungkin dari musibah yang bakal kita alamin Allah jauhkan ya kan, terus dari segi suatu musibah lah gitu, terus dari segi kesehatan gitu. Dari segi banyak lah, pada intinya kita nggak tahu, yang penting kita itu tetap bersolawat dan juga husnudzon kepada Allah gitu, karena suatu saat insya Allah kita bakal tercapai oleh Allah hajat kita ya kan. Nah, jadi pada intinya kita jangan lupa bersolawat, tetap istiqomah, dan juga jangan kendor ya kan. Kencangin nih, istiqomahin solawatnya, jangan sampai ketinggalan ya kan. Kalau bisa minimal ya 1000 ya sehari, mau itu sholawat Jibril, mau itu sholawat munjiat, mau itu sholawat syifa, mau itu sholawat sholawat yasin, kan ada tuh sholawat yasin juga. Terus mau itu sholawat banyak sekali gitu, dimana sholawat itu berbagai macam versi ya kan, karena dari kitab Afdhalus Sholawat itu luar biasa, fadilah sholawat itu dijelasin dari karangan ulama ya kan. Insya Allah dari cerita ini mudah-mudahan kita bisa bangkit untuk bersolawat, dan kita tetap istiqomah bersolawat ya kan. Tapi kita jangan sampai berbicara yang nggak enak kepada Allah, jangan sampai berpikiran kepada Allah yang dimana kok nggak dikabul-kabul gitu. Tetap kita husnudzon, tawakal, ikhtiar juga ya. Nah, jadi mungkin cukup untuk sekian kali ini videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena saya akan upload tiap harinya insya Allah ya, mudah-mudahan dimana saya akan upload tiap harinya mungkin ngebahas sholawat lagi ya, yang insya Allah ya kan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.